Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin ya, bahwasanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi rahmat, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa-peristiwa sakral ya yang dialami oleh setiap manusia selama manusia itu berproses ya, dari dunia alam kandungan kemudian di alam semesta ini ya, muda, remaja ya, kemudian setelah remaja melangsungkan tali Islam yang diikat oleh pernikahan ya, melangsungkan hubungan ya, antara laki-laki perempuan yang diikat dengan tali pernikahan. Betapa indahnya al-Islam ya, karena selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, yaitu berupa Al-Quran maupun berupa hadis ya, yaitu pewarisan ataupun warisan daripada Rasulullah SAW yang sudah ditandaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi sangat-sangat bersyukur kita selalu muslim, segala gerik langkah kita ya, gerak-gerik langkah kita ya, kalau bisa jangan sampai menerjang apa-apa yang diatur di dalam kitab suci Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis, yang mana isinya secara garis besar ya, ada dua, yaitu berupa perintah dan berupa larangan. Nah, untuk bisa menjadi orang yang takwa tentunya kita mengerjakan apa yang menjadi perintah tersebut dan meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Tentunya semuanya itu atas dasar ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tampak dalam layar monitor itu adalah prosesi pernikahan ya. Prosesi pernikahan, dan peristiwa ini adalah peristiwa sakral ya. Menikah itu sangat-sangat sakral ya. Di situ keduanya ya, antara suami istri saling istilahnya adakan ijab kabul ya. Setelah dilaksanakan ijab kabul, sah menjadi suami istri. Dan setelah dilaksanakan ijab kabul, sah menjadi suami istri, itu biasanya diadakan sedikit ya, bekal berupa tuntunan agama ataupun teknis kehidupan bermasyarakat ya. Bagaimana kita bergaul dalam masyarakat, bagaimana kita bergaul secara islami bermasyarakat di wilayahnya masing-masing tentunya, di mana dia berada ya. Karena ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Ini juga mengandung hal yang positif, maksudnya dimanapun kita berada, kita mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan itu dengan catatan ya, kegiatan-kegiatan tersebut tentunya yang kita ikuti adalah kegiatan-kegiatan yang islami ya.
dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini pernah ya, secara garis besar di dalam nasihat perkawinan itu ada beberapa hal. Ya. Mari kita sama-sama mencermati baik itu nasihat perkawinan bagi pengantin baru maupun perkawinan bagi pengantin lama. Karena walaupun bagaimana pengantin lama itu perlu juga kiranya nasihat ataupun petuah dari seseorang ataupun belajar untuk hidup sakinah mawaddah warahmah. Ya, walaupun sudah sekian menikah, belum tentu sakinah mawaddah warahmah itu ia dapatkan. Nah, untuk peroleh sakinah mawaddah warahmah tentunya ini berproses. Ya, berproses dan semua hakikatnya kita menuju ke arah tersebut. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya pernikahan itu terjadi atas dasar saling mencintai. Jadi kalau bisa ya setelah menikah lebih mencintai daripada kedua pasangan tersebut. Ya. Cintanya harus dilebihkan. Lebih dari itu juga harus ya, karena menyatukan dua hati antara suami dan istri, tentunya supaya tidak terjadi kesalahpahaman diadakan suatu musyawarah. Musyawarah bisa dilakukan hanya 2 orang bisa, nggak masalah. Ya, pengantin baru pun ya untuk melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, ya kalau bisa ya jangan lepas daripada musyawarah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi musyawarah itu penting untuk kelangsungan hidup di dalam berkeluarga. Nggak salah pentingnya juga adanya saling membantu. Suami membantu istri, begitu juga sebaliknya. Ya, istri membantu suami tanpa harus diperintah. Ya, kalau bisa ya tahu dirilah mana yang perlu dibantu, kesibukan apa yang perlu dilaksanakan. Ya. Itu perlu adanya kerjasama yang baik, saling menolong, ya, saling membantu, bukan justru ya, saling istilahnya itu membiarkan tanpa ada kerjasama. Jangan. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan biasa tentunya terkadang namanya manusia banyak salah, khilaf dan dosa. Nah, di situ antara suami maupun istri harus membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk bisa saling memaafkan. Dalam setiap kondisi, kalaupun ada hal yang kurang pas, sesegera mungkin, tentunya nggak ada istilah gengsi ya, baik itu suami maupun istri harus saling memaafkan. Ya, lebih dari itu juga perlu adanya sifat sabar. Karena walaupun bagaimana, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Juga diperintahkan di dalam Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita hendaknya sabar, itu enggak ada istilahnya itu habisnya. Sampai kapanpun kita harus tetap mempunyai jiwa yang sabar. Kemudian kita juga harus ikhlas menerima kenyataan hidup ya yang ia alami. Mungkin antara cita-cita dengan kenyataan berbeda, kita juga harus ikhlas menerima kenyataan yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tawakal bahwa segala sesuatu itu ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima takdir ini dengan penuh tawakal, bahwasanya itu adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan itu semua ya kita ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan takwa kita ini meningkat dan meningkat.
Sehingga kalau iman kita senantiasa meningkat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kata Allah, di antara kamu. Jadi hakikatnya kita semua berusaha kalau bisa ya untuk menjadi orang yang paling takwa. Apakah kita sudah termasuk orang yang paling takwa? Tentunya bertanya pada diri kita sendiri. Kalau masih jauh daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak-banyak mawas diri, banyak-banyak introspeksi diri, jangan justru ya selalu mengevaluasi orang lain. Mungkin itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.